warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MMB TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami. Saya Reza Hilman, Ustadz Yanjan dan sahabat yang ada di sini. Atau menyebutkan nama dulu boleh? Saya sebutin aja ya. Ada Pak Asep, Pak Dena, ada Pak Agus, Pak Teten, Pak Obar. Kita di sini akan istilah bincang-bincang santai aja lah ya. Kita ini habis taraweh nih, pemirsa, habis taraweh. Jadi kita agak ada obrolan serius, tapi insya Allah ilmunya serius lah, kayak gitu ya. Kira-kira ngomongin apa nih sekarang nih? Kita kan telah melaksanakan sholat tarawih nih. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mau bertanya tentang keutamaan sholat tarawih atau qiyamul lail, tafadhol silahkan. Atau hadir di majelis ilmu ini, apa sih keutamaannya di bulan Ramadan? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, monggo silahkan. Pak Sep? Silakan. Jadi gini Ustadz, ini kan 10 hari terakhir nih ya, 10 hari terakhir kalau nggak salah ya, 10 hari terakhir. Ini kan kita tuh bukan tradisi apa ya, mungkin kebiasaan. Jadi awal Ramadan tuh jamaahnya banyak banget, masjid sampai mau penuh. Nah sekarang masjid tiba-tiba ngecilin, tiba-tiba ngebesarin, alias jamaahnya makin surut tuh gitu. Iya. Nah itu biasanya karena apa Ustadz? Mungkin orang-orang itu memandangnya bahwa keutamaan bulan suci Ramadan hanya di awal dan di pertengahan. Justru keutamaan yang paling dahsyat di bulan suci Ramadan adalah 10 hari, bukan 3 hari ya, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau pertama kan kita udah pada tahu nih, bulan suci Ramadan, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan merupakan bulan rahmat. 10 hari kedua di bulan suci Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dan finalnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, pemirsa, jangan tegang ya, merupakan itqon minan nar. Barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada janji dari Allah, yaitu dibebaskan dari siksa api neraka. Seperti itu. Iya. Berarti harusnya makin sini orang makin semangat ya. Betul. Bahkan ini maaf Ustaz ya, ada lelucon. Jadi kita dibikin lelucon malah taraweh teh ya. Taraweh gitu. Taraweh. Ini kan Masya Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Ya, karena mungkin karena kesadaran itu ya. Betul. Ya harus dibangun ya. Oke. Silakan Ustaz. Jadi perlu kita tekankan bahwa keutamaan melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Pemirsa MMB TV yang saya hormati dan saya muliakan, juga rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama", barang siapa yang menegakkan, barang siapa yang beribadah, barang siapa yang melaksanakan sholat malam fi Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam, salat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan. Makna imanan di dalam kitab ini dijelaskan oleh ulama, apa sih yang dimaksud dengan imanan? Ay tasdiqan bisawabihi, membenarkan, meyakini bahwa orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan membenarkan dahsyat pahalanya. Wahtisaban, makna ihtisaban ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira, akan diampuni dosa orang yang menegakkan qiyamul lail. Dosa yang mana? Ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalui, insya Allah. Kayak gitu. Kemudian gini Ustadz, mau tanya tips-tips di bulan Ramadan ini supaya ibadah kita lebih berkualitas bagaimana sih? Oh seperti itu. Iya. Jadi
para ulama membimbing kita supaya ibadah saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab para ulama diungkapkan fayan bagi lil mu'min an yahtarima syahra Ramadan. Jadi wajib bagi orang yang beriman, tips yang pertama agar supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan berkualitas dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama adalah ayyahtarima syahra Ramadan. Seorang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, Ada rezeki Ustaz. alhamdulillah. 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 Ya, lanjut saja. Jazakallah. Rizki min Siap. haitsu la yahtasib. Iya. Sambil berjalan ya. Oke, siap. Yang pertama an yahtarima syahra Ramadan. Orang tersebut wajib menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Jadi kita harus memuliakan bulan Ramadan. Dengan datangnya Ramadan kita berbahagia kayak seperti itu. Jadi langkah yang pertama kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kita hormati bulan Ramadan. Jangan sampai orang yang sehat walafiat di bulan suci Ramadan, auzubillahi min dzalik, masih minum, ya, masih makan, padahal jasmani dan ruhaninya sehat walafiat. Gentayangan siang hari. Lalu langkah yang kedua kata ulama wa yahtariza minal munkarat. Hendaklah orang itu menjaga dirinya daripada kemungkaran. Apa saja bentuk kemungkaran? Banyak. Makan dan minum di siang hari di bulan suci Ramadan bagi orang yang sehat walafiat itu namanya kemungkaran gitu ya. Apalagi nauzubillahi min dzalik sampai menenggak minuman keras di bulan suci Ramadan itu bentuk kemungkaran. Wal a'yazu billahi min dzalik. Lalu tips yang ketiga kata ulama agar supaya ibadah kita berkualitas, agar supaya ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang ketiga adalah wa yashtaghila bit ta'at. Dan hendaklah menyibukkan diri dengan berbagai macam aneka ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang mana? Minas sholat, memperbanyak sholat. Bahkan sholat sunnah di bulan suci Ramadan itu bernilai seperti melaksanakan sholat wajib. Dahsyatnya luar biasa. Wat tasbih, memperbanyak tasbih. Wat tazkir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Jadi kayak gitu supaya ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Kalau gini, Silakan barangkali dari akang-akang mau bertanya, boleh tentang apa Dari saja. Kang Obar itu mana? Kang Obar silakan. Bahasa Sunda wios mana? Bahasa Sunda silakan. Bebas. Jadi pemirsa ini kita santai-santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Kita setelah tarawih ini kan. Di santai. Panas kan? Tadi ya, pahala sunat itu seperti apa? Wajib. Pahala melaksanakan yang wajib. Seperti Apalagi kita yang melaksanakan sholat wajib. wajib. Oh, iya. dilibatkan. Wajib ya benar. Subhanallah. Terus ini Ustaz, ini kan kita menjelang malam ganjil ya. Malam ganjil. Nah, ini kan ada keutamaan pastinya. Orang-orang beriktikaf atau segala macam gitu. Nah, itu yang bagus itu apa ya? Kadang kan kita tradisinya hari ini itikaf, besok enggak. Besoknya lagi itikaf, besoknya lagi enggak. Nah, aku harus seperti itu atau gimana tuh? Untuk masalah i'tikaf, alangkah lebih bijaksananya dilakukan setiap hari. Tetapi di malam ganjil lebih kita mengharapkan, lebih spesial. Karena kata para ulama, kita mengejar malam Lailatul Qadar lebih dekatnya itu di malam-malam ganjil.
alangkah lebih bijaksananya. Jadi bukan sekarang malam ganjil Baru melaksanakan itikaf. baru melaksanakan itikaf. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahnya itu. Istiqomahnya. Jadi untuk 10 hari terakhir itu harus lebih Giat lagi. Bahkan Rasulullah membangunkan keluarganya di malam hari untuk melaksanakan iktikaf bersama. Rasulullah lebih dermawan dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya benar ya. Karena kan kita Ya berpikirannya hanya di malam ganjil ya, aja. malam ganjil aja. Jadi sekarang itikaf besok enggak. Malah kan yang bagusnya tiap hari ya. Ya, Tiap hari. Gitu. Iya. bahkan kayak obrolan santai. Silakan sambil dinikmati dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Masih panas? Ya. Nah ini enaknya tuh Roti, gini pemirsa ya. Jadi kayak obrolan santai seperti ini, jikalau kita meniatkannya untuk tolabul ilmi, sah-sah saja hadir di majelis ilmu. Padahal kan kita santai-santai setelah sholat tarawih, tapi dikemas kita dengan kajian-kajian ringan keilmuan, itu akan bernilai suatu amal ibadah. Bahkan ada suatu keterangan daripada ulama, hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan itu dahsyat luar biasa keutamaannya. Ada di kitab para ulama. Mau tahu nggak? Boleh. Mau. Pemirsa MMB yang kami hormati, bahwa hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa keutamaannya. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin diungkapkan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Luar biasa. Kata para ulama, barang siapa yang hadir itu datang gitu. Dongkap. Sumping. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Maka keutamaannya apa? Kata para ulama, kata Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkannya, akan menuliskannya bikulli qadamin, setiap langkah kakinya. Jadi ketika seseorang ingin mencari ilmu, bahkan sampai hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap langkah kakinya dicatat oleh Allah ibadah sanatin, bernilai ibadah 1 tahun. Sepanjang tahun luar biasa ibadah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Jadi di samping dicatatkan pahalanya seperti ibadah 1 tahun, juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat insyaallah bersama-sama bersama aku, kata Rasulullah. Tahtal arsy, di bawah naungan perlindungan arsy. Insyaallah. Ustaz, kembali tadi itikaf kita ya. Itikaf di masjid itu ada niat khusus gak? Atau kita cukup dalam hati ya itikaf gitu. Udah terhitung belum itikaf? Jadi untuk i'tikaf di masjid itu kan suatu amalan. Amal yahtaju ila niyah. Suatu amal pasti membutuhkan niat. Karena hadisnya juga dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat." Innamal a'mal, sesungguhnya segala amalan itu binniyati, dengan niat. Sempurnanya suatu amalan itu tergantung niatnya. Nah, bagaimana kalau kita beriktikaf? Apakah kita harus niat iktikaf, bahkan niatnya sampai dilantunkan nawaitul iktikaf? Nah, bagaimana ini? Pemirsa MMB yang budiman, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwa niat, menancapkan niat, ya,
niat itu tempatnya di dalam hati. Tetapi ada orang yang melantunkan niat, melafalkan niat itu diucapkan. Tujuannya apa? Liyusa'idal lisan al-qalba. Tujuannya untuk lisan membantu hati. Tapi tempatnya niat itu di dalam hati. Bagaimana kalau misalkan ini kita dilafadzkan, diucapkan? Niatnya seperti ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Tapi tempatnya niat sekali lagi di dalam hati. Jadi seperti itu niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau dibantu dengan lisan. Baik, Ustaz, sebentar para pemirsa MMB TV dimanapun berada. Ini pembahasan makin menarik ya. Justru kalau gak ditahan bisa sampai pagi ya. Tetapi sayangnya durasi kita memang terbatas ya. Dan supaya pemirsa tidak cepat puas, maka boleh Ustaz untuk menyimpulkan atau barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Silakan. Saya pikir cukup untuk kesempatan ini. Alhamdulillah. Untuk segmen ini berarti dianggap cukup ya. Kesimpulannya aja. Baik, pemirsa MMB TV, kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz atas pembahasan malam kali ini. Silakan Ustadz. Sahabat-sahabat MMB TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amaliyah di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting bagi kita, bahwa kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, juga malamnya melaksanakan qiyamul lail. Semoga dengan ibadah-ibadah seperti itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan melalui dan melewati hari-hari yang kedepannya menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa, juga gemar melaksanakan aneka macam bentuk peribadatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Boleh terakhir ditutup dengan doa aja Ustaz? Ya. Silahkan, barangkali ada yang Haji doa. Sahabat-sahabat, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla. برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال إلهنا علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحسن ما في ضميرنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa MMB TV dimanapun berada, akhirnya kita harus pamit dari hadapan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan jikalau seandainya konten ini bermanfaat, dirasa bermanfaat, silakan untuk like, komen dan subscribe. Silakan disebarkan kepada kawan-kawan. Dan akhirnya kita tutup dengan bacaan doa akhirul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.